Halo, Libra. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat terus, dan apapun urusan kamu diberikan kemudahan ya. Amin. Oke, di video ini aku bakal reading mengenai peruntungan kamu di minggu pertama dan minggu kedua. Hasilnya bisa resonate, bisa juga belum, dan energinya juga dapat vice versa atau terbolak-balik ya. Jadi aku mohon Libra dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? So guys, aku ngerasa di sini itu aku ngerasa di sini itu peruntungan kamu tuh datang dari interaksi sosial ya, atau mungkin di lingkungan pertemanan kah, atau bisa jadi tentang atau di perayaan kecil. Tapi kunci sukses itu adalah mengikuti intuisi dan membaca situasi dengan bijak, oke? Okay? Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat langsung, jadi penting untuk mengandalkan insting, oke? Okay? Mungkin energinya tuh kayak kamu seneng bersama teman, tapi kamu harus tetap waspada karena mungkin ada peluang tersembunyi, tapi bisanya tuh ditangkap dengan intuisi gitu ya. Oke, and then mungkin juga ada kebahagiaan sosial, mungkin bertemu dengan insight pribadi gitu. Dan aku juga merasakan ini tuh hari yang bagus untuk mengikuti acara, mungkin acara sosial kah ya, atau mungkin di sini bagus banget momennya untuk kolaborasi atau pertemuan komunitas ya. Tapi juga tetap perhatikan pesan batin agar langkah yang diambil itu tepat. Oke. Okay? Nah, jadi di sini teman-teman Libra, gunakan intuisi dalam mengambil keputusan kamu dan jangan abaikan perasaan batin meskipun situasi itu terlihat menyenangkan. Dan juga di sini penting banget untuk hargai teman dan lingkungan sosial karena bisa membuka peluang dari situ ya. Sekarang kita bahas buat pekerjaan. Untuk pekerjaan, kita buka sekalian untuk keuangan. Baik, untuk zodiak Libra. Jadi kalau untuk kerjaan tuh aku ngerasa kamu saat ini tuh kayak sedang menghadapi peluang pekerjaan atau ide baru ya. Tapi situasinya tuh kayak belum sepenuhnya jelas. Dan di sini penting untuk mengandalkan intuisi kamu dan tetap hati-hati dalam langkah awal. Jadi energinya tuh kayak semangat baru, tapi kayak masih samar gitu. Ada peluang tapi kamu butuh kehati-hatian. Dan di sini sih aku juga merasa ini bisa jadi proyek yang menggairahkan tapi cukup menantang kayaknya. Jadi kayak langkah pertama tuh mungkin harus dilakukan dengan perencanaan dan intuisi ya. Jadi jangan takut buat memulai, tapi tetap siapkan diri untuk hal-hal yang enggak terduga ya. Mungkin yang perlu kamu perhatikan di sini itu dimana kamu perlu mengikuti ide dan semangat baru, tapi jangan gegabah. Tetap gunakan intuisi untuk membaca situasi dan persiapkan diri menghadapi ketidakpastian di awalnya ya. Awal yang baru itu selalu penuh harapan ya, tapi jangan lupa kadang jalan yang terlihat samar itu menyimpan peluang besar. Ikuti intuisi dan jangan ragu buat melangkah. Itu sih pesan buat kamu ya Libra. Kalau untuk keuangan, aku ngerasa di sini keuangan kamu tuh bisa mendapat bantuan uh, atau peluang dari masa lalu. Ini ada potensi ke situ. Mungkin ada hal baru yang menyenangkan atau yang enggak terduga datang ke arah kamu gitu. Dan ini adalah fase untuk merasa aman dan mungkin menikmati hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan sih. Mungkin tentang keuangan itu akan ada yang datang ya, peluang rezekinya. Ini bisa berupa uang, hadiah ya, bonus kecil atau bantuan dari orang terdekat kalian jika misalkan kalian ada masalah finansial. Tapi juga bisa menjadi peluang baru yang membuat kamu senang dan optimis.
Jadi hargain setiap bantuan atau peluang yang datang meskipun itu kecil, dan buka diri pada peluang baru atau ide kreatif kamu. Dan juga gunakan energi positif kamu untuk membangun rasa aman dan keuangan ya. Sorry, maksudnya dalam keuangan. Kadang keberuntungan datang dari hal-hal yang sederhana, jadi perhatikan peluang kecil dan kenangan yang kembali, karena disitulah bisa muncul kemudahan dan kebahagiaan finansial buat kamu. Sekarang kita bahas buat asmara. Asmara buat yang single, berpacaran, dan sudah menikah. So, kita akan bahas mengenai yang single terlebih dahulu nih buat teman-teman Libra elemen udara. Aku lihat sih ada peluang cinta ya di sini. Cinta yang nyata. Tapi ya berhasilnya itu tergantung bagaimana kamu bertindak dan memilih seseorang dengan bijak. Karena hubungan yang muncul bisa adil dan saling menghormati, bukan hanya sekedar perasaan sementara ya. Jadi kita harus lebih bijaksana dalam memilih siapa orang yang pantas buat kita. And then aku rasa saat ini tuh adalah waktu yang tepat untuk aktif mencari atau membuka diri terhadap orang baru. Jadi jangan menunggu aja. Gunakan kekuatan kamu untuk menciptakan peluang nyata di percintaan ya, Libra. Jadi di sini pesan buat kamu, bertindaklah jujur dan bijaksana, dan coba ambil inisiatif, jangan hanya menunggu aja. Pilih peluang yang seimbang dan sesuai dengan nilai diri kamu, oke? Cinta datang tuh bukan hanya dari takdir ya, tapi juga dari keberanian kamu untuk bertindak dengan bijak dan jujur. Saat kamu melakukan itu, peluang cinta sejati tuh insya Allah akan muncul. Aku ngelihat di sini itu mungkin hubungan kamu tuh penuh gairah dan energi positif ya. Tapi mungkin kalian tuh kayak sedang menghadapi beban atau tekanan yang membuatnya tuh terasa berat. Mungkin perlu komunikasi dan kerjasama agar tanggung jawab tuh tidak mengganggu keharmonisan gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini tuh ada fase di mana kalian berdua tuh berjuang menjaga hubungan tetap harmonis, dan penting nih untuk saling mendukung dan meringankan beban satu sama lain ya. Jadi mungkin yang perlu kamu perhatikan atau pesan buat kamu itu ya, jangan biarkan beban menumpuk sendiri. Jadi diskusikan bareng dengan pasangan kita. Tetap jaga semangat dan gairah dalam hubungan dan fokus pada komunikasi ya, agar bisa tetap stabil nih hubungan kalian ya. Dan pentingnya kerjasama untuk mengurangi tekanan. Cinta yang kuat itu bukan selalu mudah ya, tapi ketika kalian tuh saling mendukung dan berbagi beban, jadi hubungan itu akan tetap hangat dan penuh gairah meski tantangan itu datang ya. Aku ngerasa di sini itu yang sudah menikah ya, rumah tangga kamu dan pasangan mungkin sedang berada dalam fase membangun ya, belajar atau meningkatkan kualitas hidup bersama kalian. Jadi mungkin ada juga keberhasilan yang datang melalui kerjasama dan komunikasi yang baik ya. Ada energi itu, dan aku lihat ini tuh adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan rencana bareng, baik dalam keuangan, karir, maupun kehidupan rumah tangga kalian. Jadi ya ini tuh fase yang positif gitu loh, tapi membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Setiap kontribusi dan maksudnya dari pasangan itu akan membawa rumah tangga yang lebih solid ya. Jadi di sini penting banget untuk saling mendukung dan saling menghargai usaha masing-masing, dan jangan takut memulai proyek baru atau merencanakan hal praktis bareng. Dan komunikasi terbuka tuh akan ini ya, memperkuat fondasi rumah tangga kalian. Jadi penting banget untuk tetap menjaga komunikasi yang baik ya. Rumah tangga yang kokoh itu dibangun bukan hanya dari cinta, tapi juga dari kerjasama, komunikasi, dan juga kesediaan untuk belajar dan tumbuh bersama setiap harinya. Oke, so guys, aku rasa cukup dulu ya readingan kita. Semoga ini bisa menjadi referensi kamu untuk minggu-minggu ini. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Dan terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.